video kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu pengertian psikologi pendidikan dan pengertian ruang lingkup psikologi pendidikan dan aspek-aspek ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara mendalam perilaku, proses mental, dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Bidang ini berfokus pada bagaimana peserta didik belajar, berpikir, memahami, mengingat, dan mengaplikasikan pengetahuan, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi proses belajar tersebut. Faktor internal meliputi kecerdasan, motivasi, minat, bakat, emosi, dan kepribadian, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, metode pengajaran, interaksi sosial, serta kondisi belajar. Selain mempelajari peserta didik, psikologi pendidikan juga membahas peran pendidik dalam proses pembelajaran, seperti cara mengajar yang efektif, pengelolaan kelas, komunikasi edukatif, serta strategi evaluasi hasil belajar. Ilmu ini membantu guru memahami perbedaan individu agar dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral. Selain keseluruhan, psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam praktik pembelajaran. Melalui pemahaman psikologi pendidikan, diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara lebih efektif, manusiawi, dan bermakna, sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal dan seimbang. Adapun pengertian ruang lingkup psikologi pendidikan adalah keseluruhan bidang kajian dalam psikologi pendidikan yang membahas aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran. Ruang lingkup ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi perilaku, perkembangan, dan keberhasilan peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, psikologi pendidikan juga mengkaji metode dan strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, interaksi antar guru dan peserta didik, serta evaluasi dan penilaian hasil belajar. Dengan memahami ruang lingkup psikologi pendidikan, pendidik dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta membantu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dari segi akademik maupun kepribadian. Secara umum, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi perkembangan peserta didik, perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral, proses belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, perbedaan individu dalam belajar, motivasi dan minat belajar, serta kecerdasan dan bakat. Adapun aspek-aspek ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan peserta didik meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral siswa. Pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan membantu guru menyusun pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, teori-teori belajar. Belajar sebagai perubahan perilaku karena stimulus. Kognitif, proses mental dan pemahaman. Instruktivistik, pengetahuan dibangun melalui pengalaman. Humanistik, belajar dipengaruhi oleh kebutuhan dan potensi diri. Sosial kognitif, belajar melalui pengamatan atau modeling. Ketiga, motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi semangat belajar siswa. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar. Strategi meningkatkan motivasi penting diterapkan dalam pembelajaran. Yang keempat, strategi dan metode pembelajaran.
Psikologi pendidikan membantu guru memilih strategi mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, mulai dari metode ceramah, diskusi, demonstrasi, hingga pembelajaran berbasis program. Kelima, evaluasi dan asesmen meliputi teknik pengukuran hasil belajar seperti ulangan, tes formatif atau sumatif, penilaian kinerja, dan asesmen ini berguna untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang keenam, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki gaya belajar, bakat, kecerdasan, dan latar belakang sosial yang berbeda. Psikologi pendidikan mendorong penerapan pendekatan individual dan pembelajaran diferensial. Yang ketujuh, masalah dan gangguan belajar. Psikologi pendidikan juga mencakup identifikasi dan penanganan kesulitan belajar, seperti disleksia, diskalkulia, dan gangguan atensi. Intervensi psikologis diperlukan untuk mendukung siswa. 8. Lingkungan belajar, lingkungan sosial, keluarga, teman, sekolah, dan fisik, kondisi kelas, fasilitas memengaruhi hasil belajar siswa. Iklim kelas yang positif mendukung kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. 9. Psikologi guru, kesehatan mental, motivasi, dan kompetensi psikologis guru sangat berpengaruh terhadap interaksi dengan siswa dan kualitas pengajaran. Guru juga perlu memahami diri dan perannya secara psikologis. Yang ke-10, konseling dan bimbingan pendidikan, membantu siswa dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi. Yang ke-10, konseling dan bimbingan pendidikan, membantu siswa dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi. Guru BK berperan penting dalam mendampingi siswa menghadapi masalah yang mengganggu proses belajar siswa. Kesimpulannya, psikologi pendidikan merupakan bidang yang penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan manusiawi. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup perkembangan siswa, strategi mengajar, motivasi, evaluasi, hingga peran guru dan lingkungan belajar. Pemahaman menyeluruh tentang ruang lingkup psikologi pendidikan sangat penting bagi guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.